Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Batu Bintang merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Pantura, yaitu Pantai Utara. Salah satu destinasi wisata yang berada di Desa Batu Bintang yaitu Jembatan Gantung Bong Campor. Jembatan Gantung Bong Campor memiliki panjang 120 meter yang dibangun pada 2019 yang lalu, menjadi magnet perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Jembatan yang menghubungkan antara Desa Batu Bintang dengan Lesong Daya, Kecamatan Batu Marmar. Jembatan Gantung Bong Campor menyajikan keindahan alam yang sangat memanjakan mata, karena di sepanjang jembatan pengunjung bisa menikmati keindahan alam, pepohonan dan juga perbukitan. Jembatan yang diakui sebagai jembatan gantung terpanjang di Jawa Timur tersebut dibangun dengan APBN senilai Rp 8 miliar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8. Dengan adanya pembangunan jembatan tersebut, desa kami menjadi terkenal dan banyak sekali pengunjung. Kota Tuban. Sejarah dari Kota Tuban. Tuban berasal dari lakuran Watu Tiban atau batu yang jatuh dari langit, yaitu batu pusaka yang dibawa oleh sepasang burung dari Majapahit menuju Demak. Tetapi ketika batu tersebut sampai di atas kota Tuban, batu tersebut jatuh sehingga dinamakan Tuban. Saat ini batu tersebut masih disimpan di Museum Kambang Putih dalam kondisi yang relatif utuh. Kota Tuban juga dijuluki sebagai Tuban Bumi Wali karena terdapat beberapa makom, di antaranya makom Sunan Bonang, Syekh Maulana Asmoro Kondi, Sunan Bejagung, Syekh Abdul Jabar, dan masih banyak lagi. Destinasi wisata di Kota Tuban juga sangat banyak, di antaranya makom Sunan Bonang, Gua Akbar, Gua Putri Asih, Pantai Cemara, Pantai Bum, Pantai Kelapa, Air Terjun Lirip, dan juga masih banyak lagi. Sekian cerita dari sejarah Kota Tuban. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini aku akan memperlihatkan sebuah tradisi Daul yang berada di desa saya. Nah, di desa saya ini sangat menonjol loh teman-teman untuk atraksi Daul atau musik tongtong. Atraksi ini diadakan biasanya setelah akhir semester, setelah naik kelas gitu teman-teman. Untuk acara ini kemarin diadakan untuk pembukaan Maulid Nabi sekaligus penutupan Maulid Nabi teman-teman. Seru kan di desa saya? Ya, itulah atraksi yang sangat menonjol di desa saya teman-teman. Terima kasih. Banyak orang memanggil saya dengan sebutan Vita. Menurut cerita warga dahulu, terdapat seorang pembuat benda pusaka kerajaan Majapahit yang bernama Mbah Kriyo Kusumo. Setelah bertahun-tahun membuat benda pusaka di perkampungan, Mbah Kriyo Kusumo kemudian bertapa dan tirakat di tengah hutan. Dia membawa api dan menyalakannya di bebatuan, tetapi di sebelah tempatnya bersemedi, api itulah yang menyala hingga saat ini dan menjadi cikal bakal kayangan api di kota Bojonegoro. Selain ada kayangan api, di sebelah barat sumber api terdapat kubangan lumpur yang berbau belerang yang biasa disebut warga Sumur Blekutuk
Menurut kepercayaan saat itu, Mbah Kriyokusumo masih beraktivitas sebagai pembuat alat-alat pertanian dan pusaka seperti keris, tombak, cundrik, dan lain-lain. Mbah Kriyokusumo atau Empu Supa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Pande yang berasal dari kerajaan Majapahit, ada bukti historis penting yang menguatkan kayangan api dengan ditemukannya 17 lempeng tembaga yang berangka 1223 atau 1304 Masehi. Penemuan prasasti di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu pada 12 Maret 1992 tersebut berbahasa Jawa kuno yang menurut penelitian berasal pada zaman Raja Majapahit I, yakni Kertarajasa Jayawardhana. Isi dari prasasti tersebut adalah pembebasan desa Adan dari kewajiban membayar pajak dan juga ditetapkannya daerah tersebut sebagai sebuah sima perdikan atau Swantantra. Penghargaan ini diberikan oleh Raden Wijaya terhadap salah satu Rajarsi atau Pungawa Red atas jasa dan pengabdiannya yang besar terhadap kerajaan Majapahit saat itu. Dan Rajarsi tersebut tidak lain adalah Empu Supa yang lebih masyhur dengan sebutan Mbah Pande. Menurut cerita, api tersebut hanya boleh diambil jika ada upacara penting seperti yang telah dilakukan pada masa lalu, seperti upacara Jumeneng Ngarso Dalem Hamengkubuwono 10, dan untuk mengambil api melalui suatu prasyarat, yakni selamatan atau wilujengan dan tayupan dengan gending eling-eling, wani-wani, dan gunung sari yang merupakan gending kesukaan Mbah Kriyokusumo. Kepercayaan tersebut didukung teguh oleh masyarakat Bojonegoro. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sidoarjo terkenal dengan salah satu kota penghasil udang dan bandeng. Dengan itu, simbol kotanya terdapat udang dan bandeng. Sering disebut juga dengan kota Delta dikarenakan letaknya di antara dua sungai besar. Kebudayaan dan ciri khas adat istiadat yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini terkenal dengan tradisi nyadran. Tradisi nyadran dilakukan ketika bulan Ruwa yang ada pada kalender Jawa atau sering disebut juga dengan ruwatan. Nyadran sendiri merupakan adat para nelayan Kupang di desa sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan sebuah pesta peragaan cara mengambil kupang di tengah laut Selat Madura. Adapun tradisi lelang bandeng. Lelang bandeng adalah kegiatan tradisional yang diadakan setiap tahunnya dan bertepatan pada peringatan Nabi Muhammad SAW yang berlokasi di alun-alun kota, dengan tujuan selain menjunjung tinggi dan memperingati Maulid Nabi, juga menjadikan motivasi dan pengembangan promosi agar petani tambak meningkatkan produksi ikan bandeng, juga meningkatkan kesejahteraannya. Desa Rengel, Kecamatan Rengel mempunyai tempat wisata alam andalan, Gua Ngerong namanya. Gua dengan aliran sungai di bawahnya dan tempat hidup jutaan kelelawar dan ikan. Kawasan Gua Ngerong saat ini dulunya termasuk dalam kawasan Kerajaan Gumenggeng. Kerajaan ini sudah ada sejak jauh sebelum adanya Kerajaan Majapahit, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Kisahnya pada waktu Kerajaan Gumenggeng dilanda kekeringan yang teramat sangat sehingga menimbulkan rakyat kelaparan di mana-mana. Raja yang memimpin saat itu yang bernama Raden Aryabangah bermimpi bahwa jika ada yang bersemedi di puncak gunung, maka Kerajaan Gumenggeng akan selamat dari kekeringan. Jadi diadakanlah sayembara dan bagi yang bersedia akan dihadiahi tanah yang luas. Kemudian muncullah seorang yang bernama Kiai Jala Ijo. Ia memberikan persyaratan agar ditemani oleh 2 orang pengawal kerajaan. Setelah bertapa di desa Andong, Kiai Jala Ijo mendapatkan petunjuk bahwa ia harus menyungkil tanah di tempat tertentu di Kerajaan Gumenggeng. Akhirnya dengan ditemani 2 pengawal, jadilah ia menancapkan tongkatnya di tempat tersebut lalu mencukilnya. Setelah itu dia segera berbalik pulang dan mengamanati kepada kedua pengawalnya untuk tidak menoleh ke belakang sama sekali. Tetapi ketika berjalan pulang, salah satu pengawalnya menoleh ke belakang. Tiba-tiba muncul seorang putri nan cantik rupa
pahlawan yang menggoda pengawal itu dan membawanya pergi hilang sampai saat ini. Sedangkan tanah yang tadinya dicungkil oleh Kiai Jala Ijo menurut kepercayaan kemudian mengeluarkan air dan berubah menjadi celah atau gua yang berbentuk menyerupai rong atau terowongan, sehingga tempat tersebut kini diberi nama Gua Ngerong. Monumen Simpang Lima Gumul atau biasa disingkat SLG merupakan salah satu bangunan yang menjadi ikon Kabupaten Kediri yang bentuknya menyerupai Arc de Triomphe yang berada di Paris, tepatnya di Prancis. SLG mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008 yang digagas oleh Bupati Kediri saat itu, yaitu Sutrisno. Bangunan ini terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di pusat pertemuan 5 jalan yang menuju ke kota Kediri, Pagung, Pare, Pesantren, dan Ploso Klaten. Jika Arc de Triomphe dibangun untuk menghormati para pejuang yang bertempur dan mati bagi Prancis dalam Revolusi Prancis dan Perang Napoleon, namun belum ada kejelasan mengapa dan untuk menghormati siapa monumen Simpang Lima Gumul Kediri ini dibangun. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa didirikannya monumen ini dikarenakan terinspirasi dari Jongko Joyoboyo, raja dari Kerajaan Kediri abad ke-12 yang ingin menyatukan 5 wilayah di Kabupaten Kediri. Selain sebagai ikon sebuah kota, saat ini SLG juga menjadi sentra ekonomi dan perdagangan baru di Kabupaten Kediri, sehingga diharapkan dapat membuat perekonomian Kediri semakin bertambah maju. Monumen Simpang Lima Gumul berlokasi di kawasan yang strategis dan dilengkapi dengan beragam sarana umum seperti gedung pertemuan, gedung serbaguna, bank daerah, terminal bus antar kota, dan MPU atau mobil penumpang umum, pasar tubuh, dan sarana rekreasi seperti wisata air waterpark Gumul Paradise Island dan juga Taman Hijau SLG. Di Taman Hijau SLG tersebut terdapat lokomotif uap sebagai salah satu tempat untuk bersuah foto. Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Bersama dengan Gresik, Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya dan termasuk dalam kawasan Gerbang Kertasusila. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya, seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Kabupaten Sidoarjo terletak di antara dua aliran sungai, yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong, yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di Kabupaten Malang. Oleh karena itu, Sidoarjo dikenal dengan kulinernya yaitu lontong kupang. Lontong kupang adalah makanan khas daerah Jawa Timur, terkenal khususnya di daerah Arean Jawa Timur. Di daerah pesisir timur, yaitu lontong kupang yang terkenal Kupang Keraton. Nama keraton ini diambil dari suatu nama daerah atau suatu nama kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Masyarakat mempercayai apabila memakan lontong kupang sambil minum air kelapa atau es degan dapat menghilangkan penyakit dalam tubuh, dan manusia yang memakan itu pun akan menjadi sehat. Lontong kupang biasanya disajikan dengan sate kerang dan minum air degan. Kota Surabaya.
Kota Surabaya konon berasal dari cerita mitos antara Sura ikan hiu dan Baya buaya dan akhirnya menjadi kota Surabaya. Surabaya jadi kota terbesar kedua di Indonesia, memiliki sejarah tersendiri bagi Indonesia. Kota ini mendapat julukan Kota Pahlawan, adalah untuk mengenang peristiwa heroik yang terjadi pada 10 November silam. Selanjutnya yaitu Gedung Siola. Gedung Siola memiliki cerita tersendiri bagi bangsa Indonesia yang mana ketika terjadi aksi militer tentara Sekutu Surabaya. Gedung ini digunakan pejuang untuk menahan serangan sekutu yang datang dari arah utara. Jauh dari Gedung Siola, kita menjumpai Hotel Majapahit, yang mana hotel ini juga memiliki cerita tersendiri, yaitu insiden bendera, yang bermula sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di puncak sebelah kanan Hotel Majapahit. Kemudian, para pejuang Indonesia melakukan perobekan warna biru pada bendera Belanda dan menyisakan warna bendera merah putih, yaitu bendera Republik Indonesia. Oke, kali ini Madura Update sedang berada di salah satu destinasi wisata yang cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan baik lokal ataupun yang dari luar Madura, yaitu wisata Pantai Lon Malang. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang tempat ini dari beberapa media sosial, tapi belum pernah sampai ke tempat ini. Jangan khawatir. Yuk ikuti terus keseruannya dan bisa jadi ini adalah tempat yang recommended banget buat liburan kalian. Sebelum masuk, terlebih dahulu kita membeli tiket masuk seharga Rp3.000 per orang di luar parkir kendaraan. Dan kita bisa langsung masuk ke area tempat wisata ini dengan disambut oleh beberapa petugas yang ada di sini. Di sebelah kiri gerbang masuk ada kantor pusat informasi dan kalian bisa tanya-tanya langsung seputar tempat ini. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka kita harus mengikuti protokol yang ada dengan mengisi data diri dan cek suhu di tempat yang sudah disediakan oleh petugas. Jangan lupa memakai masker dan tetap physical distancing dengan pengunjung lainnya. Sebelumnya tempat ini ditutup sekitar 2 bulan karena adanya COVID-19 dan dibuka kembali dengan tetap mengikuti protokol COVID-19. Letaknya yang sangat strategis dan mudah dijangkau karena tepat berada di pinggir jalan poros kabupaten, tepatnya di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Madura. Diambil dari kata Solon yang berarti saluran air, lalu dari kata Malang yang berarti melintang, jadilah nama tempat ini Lon Malang atau saluran air yang melintang. Begitulah kira-kira asal-usul nama destinasi wisata ini. Tempat ini mulai dikelola oleh swadaya masyarakat sekitar pada 2017 dengan hanya menanam pohon-pohon cemara yang membuat suasana pantai ini lebih sejuk dan indah. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 tempat ini mendapat sentuhan dana dari